Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyaibul Burhan dengan NIM 2020531120 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi identifikasi masalah dan hipotesis. Nomor 1 ada identifikasi dan perumusan masalah. Ada Nomor 1A, masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan, sisi peneliti, kontribusi yang diberikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada penentuan permasalahan atau identifikasi masalah. Secara jelas dan sederhana, yaitu bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola atau manageable, yang disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Yang ketiga ada sumber-sumber dalam pencarian masalah. Dapat berasal dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, maupun dari hasil pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Selanjutnya ada dalam pencarian topik permasalahan, ini perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen. Cara merumuskan masalah. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. Yang kedua ada rumusan hendaknya jelas dan padat. Jadi rumusan masalahnya harus jelas dan padat. Ketiga ada rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Jadi di dalam masalah itu harus ada implikasi data untuk memecahkan masalah. Nomor 4 ada rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Ini gambar perumusan masalah. Ada identifikasi masalah, ke pembatasan ruang lingkup, selanjutnya penetapan research question, dan identifikasi tujuan menjadi hipotesis. Hypothetical statement menjadi hipotesis, statistical hipotesis, selanjutnya ke hipotesis. Karakteristik permasalahan ada bermacam-macam. Dalam menentukan permasalahan dalam penelitian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikutnya adalah beberapa karakteristik permasalahan yang dikategorikan sebagai perumusan permasalahan yang baik. Yang pertama, ada mempunyai nilai penelitian. Dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. Yang kedua ada visible. Artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Yang ketiga ada sesuai dengan kualifikasi peneliti. Artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti, serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Acuan atau sumber masalah. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber masalah yang nantinya dapat kita jadikan sebagai topik dalam riset adalah: yang pertama ada penelitian observasi, yaitu dengarkan secara langsung keluhan-keluhan yang ada di lapangan dan adakan eksploratif sendiri secara singkat. Itu mengobservasi lapangan. Yang kedua ada diskusi.
Diskusi ini termasuk di dalamnya diskusi resmi atau diskusi tidak resmi. Ikuti dengan seksama diskusi tersebut dan kutip masalah-masalah yang timbul dalam diskusi tersebut. Jadi kita berdiskusi dengan tim atau sendiri, terus mengutip masalah-masalah yang ada dalam diskusi tersebut. Yang ketiga, ada dosen-dosen atau ahli riset. Pada umumnya, dosen menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Keempat, ada bibliografi, yaitu sumber bibliografi yang dapat dijadikan sumber problem adalah jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, disertai buku-buku teks, majalah, buletin, research report, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada langkah-langkah perumusan masalah. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan masalah. Langkah pertama, tentukan fokus penelitian. Langkah kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Langkah ketiga, ada diantaranya faktor-faktor yang terkait. Adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Kemudian ditetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Jadi kita memilih faktor-faktor yang menarik untuk ditelaah. Langkah keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Jadi mengkaitkan faktor-faktor subfokus yang sudah dipilih dengan fokus penelitian. Faktor-faktor dalam mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi suatu masalah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan teori, hipotesis, ilmu pengetahuan, variabel, definisi operasional. Dalam hipotesis sendiri ada kondisi, definisi operasional, variabel, penetapan permasalahan. Terus ada teori yang relevan, pengetahuan. Contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question. Contoh 1. Andrian Suhartadi 2015. Aplikasi review jurnal online terintegrasi Teknik Informatika Fasilkom UNB. Dalam proses resensi jurnal saat ini, seseorang yang ditunjuk untuk melakukan resensi akan mendapatkan email dari para penulis yang berisi naskah atau manuskrip jurnal. Setelah mendapat email dari penulis, pemberi resensi akan melakukan pengecekan pada naskah atau manuskrip. Kemudian, naskah atau manuskrip tersebut akan ditambah, dikurangi, atau diberi komentar oleh pemberi resensi setelah pengecekan selesai dilakukan. Pemberi resensi akan mengembalikan naskah atau manuskrip yang sudah dicek tersebut kepada penulis. Proses pemberian resensi ini memakan waktu yang cukup lama karena tidak setiap waktu pemberi resensi melakukan pengecekan email. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kemungkinan penulisan naskah yang sama secara berulang. Selain itu, masalah akan muncul pada saat pemberi resensi ingin melakukan pencarian naskah atau manuskrip secara cepat. Pencarian akan sulit dilakukan karena data tercampur dengan email yang lain. Tambah lagi, risiko naskah atau manuskrip terhapus secara tidak sengaja juga sangat besar.
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bagaimana pembuat masalah sebuah Saya ulangi. Yang pertama, ada bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk membantu proses resensi antara penulis, pemberi resensi, dan editor sehingga berjalan dengan baik. Yang kedua, ada bagaimana mengatasi pendokumentasian jurnal atau manuskrip agar tidak terjadi penulisan jurnal dengan judul yang sama. Ini ada contohnya yang tadi. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa terdapat keselarasan antara latar belakang yang dipaparkan dengan rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diangkat dibuat dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam beberapa kalimat pertanyaan yang kesemuanya mencakup tentang masalah yang akan diteliti. Jadi sama ini. Yang ketiga ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Rumusan hipotesis biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya ada dasar yang kuat dalam merumuskan hipotesis, yaitu research problem, scope of the research, dan tujuannya. Cara menyampaikan hipotesis dapat berupa hypothetical statement. Misalnya, IT investment meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua ada statistical hypothesis. Misalnya, rata-rata pengunjung sebelum dan sesudahnya sama, atau rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya sama. Manfaat penggunaan hipotesa. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesa. Misalnya, pada penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian yang bersifat kualitatif. Selanjutnya ada hipotesis mempunyai peranan memberikan arah dan tujuan pelaksanaan penelitian dan memandu ke arah penyelesaiannya secara lebih efisien. Hipotesis yang baik akan menghindarkan penelitian tanpa tujuan dan pengumpulan data yang tidak relevan. Manfaat penggunaan hipotesa antara lain yaitu: 1. Ada untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Yang kedua, untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya. Yang ketiga, untuk membantu dalam memilih metode analisa data. Yang keempat, sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Terus mana tadi ya? Iya. Benar. Manfaat penggunaan hipotesa antara lain yaitu untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu menjelaskan permasalahan yang diangkat di penelitian tersebut. Yang kedua, untuk menjelaskan variabel yang diuji kebenarannya. Yang ketiga, hipotesa bermanfaat untuk membantu dalam memilih metode analisa data. Yang keempat, hipotesa sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan.
Jadi sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musohibul Burhan, NIM 2020 53120, kelas C. Di sini saya menjelaskan ulang dari materi pertemuan 2. Terima kasih.